Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Uji Utami, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Muhammadiyah Program Plus Kabupaten Tulung Agung. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan penghargaan dan hukuman, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat juga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk meningkatkan motivasi internal yang ada pada diri murid agar mereka menjadi pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, di antaranya yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang sangat mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 3 tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat tumbuh dengan 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah
Terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya yaitu mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, merusak hubungan, dan bersifat menghukum. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau, yang seharusnya sebagai manajer dengan cara penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang tidak mengikuti pelajaran ekstrakurikuler dan asik bermain sendiri dengan penyelesaian segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi rasa bersalah, dan menanyakan keyakinan. Saya menjadi sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dari dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru seharusnya sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi semakin tenang dan saya juga menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi rasa bersalah dengan memberikan pernyataan, "Bolehkah kita berbuat seperti itu?" Atau, "Apakah kamu tahu jika perbuatanmu mengganggu orang lain?" Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, supaya budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter baik dimanapun mereka berada.